Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1, pasal 1, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Sehubungan dengan acara kita pagi hari ini yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia atau Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, saya akan ulangi ayat yang ke-8. Ini adalah poin yang sangat penting untuk kita bisa pahami dan mengerti tentang wasiat, pesan atau perintah Tuhan sebelum meninggalkan kita naik ke surga. Yaitu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, biasanya saudara, ya ini tradisi biasanya di timur itu, ya kalau tahu bahwa orang yang kita cintai, kita kasih akan meninggalkan kita, baik itu meninggal atau pergi yang dalam waktu yang cukup lama, biasanya kita apa saudara? Menunggu apa saudara? Menunggu apa? Menunggu apa? Wasiat, pesan atau apa? Perintah. Ya. Saudara, biasanya orang menunggu itu. Pesannya apa sih? Suatu hari saudara, saya menginjilin orang di daerah Pekiringan di situ, saudara. Ya, kita injili dan mereka enggak mau terima Yesus. Kenapa, saudara? Karena dia punya pesan dari orang tuanya. Ya, untuk apa, saudara? Untuk menjaga dan memelihara apa itu nyolo? Nyolo atau apa itu ya? Ya, itu ya, yang meja besar itu kemudian di situ ada abu atau apa begitulah, kemudian ada macam-macam besi itu. Nanti kalau saya jadi orang Kristen, siapa yang ngurus ini? Jadi saya tidak akan bisa meninggalkan ini karena ini pesan, perintah orang tua saya. Ya, saudara, ya. Jadi banyak orang menanti-nantikan pesan atau perintah ketika orang yang kita cintai itu mau pergi lama. Ya, kecuali pergi yang mendadak ya saudara. Nggak ada tanda-tanda untuk pergi ya, kita nggak nunggu-nunggu itu saudara ya. Tahu-tahu hilang begitu saja saudara ya. Tapi kalau kita tahu saudara dia sekian lama sakit, atau dia sudah pesan saya mau pergi 10 tahun, 20 tahun nanti meninggalkan kalian. Maka yang menjadi ya apa saudara, hal yang kita tunggu adalah apa yang menjadi pesan orang yang kita cintai itu sebelum dia meninggalkannya. Nah saudara, ada satu pesan yang Tuhan katakan kepada kita sebelum dia meninggalkan kita.
Yaitu dikatakan di 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa saudara? Menjadi saksiku. Jadi kita ada pesan, ada wasiat yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya atau gerejanya atau para muridnya pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga meninggalkan mereka. Yaitu dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah wasiat pesan kepada kita orang-orang percaya yang hidup pada zaman akhir ini. Yaitu kita ditetapkan, dipilih, dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya. Saudara, jadi tema kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaannya ini. Jadi gereja atau orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita bukan dipanggil untuk menghakimi dunia ini. Kita bukan dipanggil untuk melarikan diri dari dunia ini karena ada begitu banyak persoalan tekanan hidup ini sehingga kita mau melari dari dunia ini. Kita juga sebagai orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi sama, serupa dengan dunia ini. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Yaitu, saudara, dunia yang sedang menuju kebinasaannya ini. Dunia membutuhkan kehadiran saudara saya. Saudara, karena apa saudara kita dipanggil untuk terlibat dalam perubahan atau pengubahan dunia ini. Saudara, karena tanpa Tuhan, sekali lagi tanpa kehadiran, tanpa saudara kehidupan kita ada di tengah dunia untuk menjadi saksinya itu saudara, maka nasib dunia ini sudah pasti saudara. Tidak akan pernah berubah, yaitu menuju kebinasaannya. Hanya ketika saudara saya berfungsi, ya, bekerja menjadi saksinya di tengah dunia ini yang bisa menghambat, yang bisa menghalangi, bahkan memindahkan, mengubah dunia ini yang binasa menjadi kehidupan saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya mandat atau wasiat yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada muridnya, kepada kita sebagai orang percaya saudara, untuk menjadi saksi bagi dunia ini supaya dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasaannya kita hentikan saudara. Dengan cara apa? Kita menjadi saksi Kristus. Nah saudara, karena apa saudara? Karena kita percaya bahwa dunia ini bisa dipulihkan, dunia ini bisa diselamatkan akibat dampak dari sebuah kesaksian dari setiap kita orang-orang percaya. Sebagaimana Tuhan katakan tadi, Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Saudara mungkin bertanya, apa yang dimaksud menjadi saksi? Atau sering kita lihat, kita dengar menjadi saksi mata. Apa definisinya atau apa maksudnya? Kita dijadikan saksi baginya. Kata saksi mata itu, saudara, adalah orang yang melihat dan mendengar secara langsung. Ya, terjadinya suatu peristiwa. Saudara, jadi saksi mata adalah orang yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinya sesuatu peristiwa. Nah, para murid adalah saksi mata dari semua peristiwa yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah melihat dan mendengar secara langsung semua apa yang dikerjakan, diperbuat, dan dikatakan Yesus, saudara, ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudara, mereka dijadikan oleh Tuhan menjadi saksinya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang secara langsung melihat kehidupan Yesus. Karena mereka bersama-sama dengan Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Secara langsung mereka melihat baik kematiannya, baik kebangkitannya, baik itu kenaikannya ke surga, dia melihat dengan secara langsung peristiwa itu terjadi.
Bahkan bukan hanya mereka saja, tapi kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan di sana, ya ratusan orang juga melihat kejadian peristiwa pada waktu Yesus ya bangkit dari antara orang mati, bahkan dia naik ke surga. Bukan hanya para murid, tapi banyak orang yang melihat, menyaksikan. Karena itu tugas utama dari mereka yang diwasiatkan atau diperintahkan, dipesankan kepada Tuhan Yesus adalah menjadi saksi atas semua peristiwa bahwa ia telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin kita berpikir, saya kan nggak bisa menjadi saksi mata karena saya tidak bisa langsung melihat dengan secara langsung kasat mata. Saya tidak bisa langsung mendengar. Saudara, Yesus bicara. Saya tidak bisa melihat langsung apa yang Tuhan bikin dalam kehidupan dia selama saya ada. Saudara, tetapi saudara, kita memang tidak bisa melihat secara kasat mata. Saudara, tetapi saudara perhatikan baik-baik. Karya Tuhan, pekerjaan Tuhan itu masih ada di tengah-tengah kita. Kita masih bisa merasakan dan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kehidupan kita. Bagaimana kesabaran Tuhan, kasih Tuhan menunggu saudara, memulihkan saudara kembali. Hari Selasa yang lalu ada sebuah kesaksian dari salah satu anggota Komsel. Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu sabar sekali. Saya sudah sekian lama meninggalkan dia, tidak ke gereja. Tapi dia tetap sabar menunggu dan akhirnya dia kembali bersama dengan kita, saudara. Itu sebuah, saudara, kesaksian. Itu sebuah satu pengalaman hidup kita dengan Tuhan sekalipun memang secara kasat mata. Kita enggak melihat Yesus, tapi kita bisa melihat dengan nyata karya pekerjaannya dalam kehidupan kita. Mungkin sudah mengalami Tuhan menjamah sakit saudara sembuh. Mungkin saudara melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga saudara, rumah tangga saudara. Sehingga rumah tangga saudara tetap utuh walaupun ada begitu badai, ada begitu banyak masalah. Tapi tetap solid antara suami, istri, orang tua dengan anak tetap bisa kompak sekalipun begitu gencarnya masalah persoalan. Saudara bisa merasakan bagaimana Tuhan pelihara kehidupan saudara. Itulah perkara-perkara pengalaman pribadi saudara bersama dengan Tuhan. Kesaksian adalah saudara, yaitu pengalaman pribadi kita kepada Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk menceritakan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kesaksian ini betul penting dipilih oleh Tuhan sebagai sarana untuk memperkenalkan pribadi Kristus kepada orang lain. Saudara, ceritakan bagaimana Tuhan memulihkan suami saudara, menjamah suami saudara. Dulunya Dubilah galaknya. Ya, tapi setelah saudara berdoa, berpuasa, doakan suaminya, akhirnya Tuhan jamah dan lembutkan hati suaminya. Sehingga begitu lembut saudara, dan sekarang enggak pernah kata-kata binatang di kota Cirebon saudara? Dilantunkan. Ya. Panggilannya sekarang say, beb, map. Ya. Panggilan sekarang bukan lu, ya. Atau nama langsung tapi say. Ya, saudara. Beb, kalau perempuan apa ya? Apa? Kalau laki kan beb. Kalau perempuan apa? Hani, ya. Oh ya, di kita ada sebutan suaminya Hani. Panggil Hani, ya saudara. Ya. Bukan namanya Hani, tapi panggilan sayang Hani. Kalau saya dulu Nok. Nok itu panggilan sayang. Ya. Sampai tua juga Nok terus saudara. Dari pacaran Nok sampai tua sampai meninggal Nok. Panggilan sayang, saudara. Ya, sudah nanti ingat-ingat lagi, saudara. Ini saya tahan-tahan loh, saudara ya. Saya tahan-tahan, saudara. Pagi kemarin itu
ulang tahun yang ke-56, saudara. Ya, dirayakan dalam mimpi. Saudara, ya, ada perubahan nyata, saudara. Dan itu saudara bisa saksikan, mungkin ada orang lain yang sedang rumah tangganya kacau balau. Saudara berceritakan itu pengalaman saudara. Betapa luar biasanya Yesus memulihkan keluarga saudara. Dan saudara yakinkan dia juga bisa memulihkan keluarga yang sedang berantakan itu, saudara. Saudara, jadi untuk menjadi saksinya itu, saudara, kita menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan enggak juga harus sekolah teologi dulu. Seperti Bu Yeni ini udah tua, belum tua sih, masih muda, saudara ya. Ya, masih mau belajar, saudara. Dan tugasnya memang dubila, saudara ya. Jadi dulu kami itu kalau enggak tidur lah, saudara. Di kampus, di asrama itu seperti kantoran, saudara. Jadi enggak bisa tidur dengan nyenyak, karena apa? Ya 30 mahasiswa ya, 30 apa, saudara? Tugas mesin ketik itu, wah tiap kamar itu, saudara, cetok sampai jam 4 pagi, saudara. Apalagi yang enggak punya mesin ketik seperti saya, saudara. Nunggu mereka bubar, baru saya ngetik, saudara. Sehingga sampai pagi, bahkan kadang-kadang sampai mau kuliah itu baru selesai tugasnya, saudara. Sehingga enggak pernah mandi kalau tugas seperti itu, cuci muka saja karena takut masuk angin. Saudara, ceritakan itu, saudara. Ceritakan. Jadi kita enggak harus cerita yang macam-macam, apa yang saudara alami, yang saudara rasakan tentang kasih Tuhan, tentang pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan, itu saudara ceritakan kepada orang-orang lain. Dan saya percaya, saudara, ketika saudara bersungguh-sungguh menceritakan kasih Tuhan, Roh Allah juga turut bekerja dalam kehidupan, di mana pada saat saudara bersaksi. Ya. Jadi saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Ya. Kita adalah saksi atas hidup yang diperbarui, yang diubahkan oleh kasih Tuhan. Ceritakan, saudara. Dulu saudara mungkin orang yang omongannya itu selalu menyakitkan. Ya, setiap ngomong itu selalu melukai hati orang. Tapi sekarang setelah diubah oleh Tuhan, kata-katanya itu kata-kata yang penuh hikmat. Kata-kata yang menyegarkan, menyenangkan, membangun. Bukan membuat orang menjadi musuh, tapi membuat orang jadi sahabat. Karena apa, saudara? Karena perkataannya itu menyegarkan, menyenangkan. Sehingga kadang-kadang kita tidak, saudara, merasa kehilangan. Ya kalau enggak ketemu mereka sehari itu kadang-kadang gimana begitu, saudara ya. Ya. Jadi ceritakan pengalaman hidup saudara. Apa yang saudara rasakan ketika Tuhan mengubah dan menjamah hidup saudara. Itu cukup, saudara. Ya. Nah kalau kita lihat dalam Alkitab, juga dalam kitab Kisah Para Rasul tentang gereja mula-mula, saudara, bahwa perkembangan gereja mula-mula itu menunjukkan kekuatan yang tak terelakkan dari sebuah kesaksian. Sekalipun di tengah-tengah tekanan yang begitu berat, para rasul dengan berani berkata apa, saudara? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak, saudara? Tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itu Petrus dan Yohanes ketika dia dilarang untuk bicara, untuk menyaksikan Yesus. Saudara, tapi dia jawab kepada orang-orang yang melarangnya itu. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tentang pribadi Yesus itu. Sekalipun ada tekanan dan ancaman, para murid tetap dia memberitakan tentang apa yang mereka lihat dan dia dengar tentang pribadi Yesus itu. Dan juga kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 di sana, pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan luar biasa. Karena apa? Ada kesaksian umat Tuhan, ada kesaksian orang-orang percaya pada waktu itu.
Ketika orang melihat orang Kristen, mereka menjadi senang, menjadi suka. Sudah baca itu dalam 2 Korintus Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Jemaat disukai oleh banyak orang sehingga tiap-tiap hari, bukan tiap tahun, bukan tiap bulan, tapi tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang yang percaya. Kenapa? Dia melihat orang Kristen, kesaksian orang Kristen itu menyenangkan, bukan menyebalkan, saudara. Tapi melihat orang Kristen luar biasa. Sehingga tiap hari dikatakan Alkitab, ada orang-orang yang percaya. Nah, kesaksian saudara gimana? Menyenangkan orang lain atau menyebalkan orang lain, saudara? Kalau kesaksian saudara itu menyenangkan, saudara, saya percaya saudara, tinggal tunggu waktu saja orang itu akan percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, kalau kesaksian hidup kita menyebalkan, saudara, jangan berharap orang itu akan mengenal Tuhan. Seperti saya sering katakan, ngapain saya harus berubah jadi orang Kristen? Oh, hidup orang Kristen kayak itu lebih jahat daripada saya. Saudara, pada waktu saya masih kecil, masih tinggal di Desa Ngelo namanya, ini ada ibu saya. Saudara, kami ngontrak rumah, ya. Nah, di samping rumah itu ada orang tetangga. Dia itu pelatih ketoprak, tahu sudah ketoprak ya? Ketoprak bukan makanan saudara ya. Ketoprak di Jawa Tengah itu seni tari itu saudara ya. Nah saudara, ketika melihat kesaksian hidup orang tua kami saudara, maka keluarga di samping saya itu akhirnya jadi orang Kristen. Yang luar biasanya lagi apa saudara? Ada 2 anaknya jadi pendeta. Pak Heru masih kenal namanya Ibu Puji Kultom. Itu dosen di STI Jogja. Itu saudara, karena melihat kesaksian orang tua kami, keluarga orang tua kami, akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Dan 2 anaknya jadi pendeta, jadi gembala, jadi dosen, saudara. Yang seumur dengan kami itu namanya Ibu Puji Kultom. Ada kesaksian, akhirnya orang itu melihat. Dan orang itu percaya. Nah saudara, ini satu pertanyaan yang besar bagi kita. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantor saudara. Bagaimana, apakah kita menjadi berkat membuat orang itu senang atau suka atau sebel saudara. Tuhan pakai kesaksian itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kemarin anak saya semalam ngasih IG-nya saudara, menceritakan hari kemarin itu hari terakhir dia di BCA. Ya, dia resign saudara, ya dari BCA. Dia tunjukkan, saya juga nggak bisa katanya. Ini teman-teman saya nangis semua katanya saudara. Nangis semua katanya saudara, perpisahan tuh nangis semua katanya. Nangis sukacita atau nangis apa saya bilang saudara. Nangis syukur ya pergi, atau karena memang nangis karena memang nggak mau berpisah begitu saudara. Kan ada saudara, nangis itu syukur ya. Puji Tuhan dia pergi dari sini karena nyebelin orang ini. Ya. Atau sebaliknya, aduh kenapa sih kalian? Ya kemarin telepon lagi, Pi masih diberi kesempatan untuk berubah lagi Pi. Ya, tinggal kamu gimana? Ya sudah bulat Pi, ya udah kalau sudah bulat, sudah berdoa bulat, ya udah jalani saja. Apa yang akan terjadi masa depanmu, kamu tahu keputusanmu itu. Saudara, jadi kasih hidup itu yang akan membawa orang itu percaya kepada Tuhan itu tidak. Oleh karena itu saudara, saya berdoa supaya melalui firman Tuhan ini, jadilah kita orang-orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa hidup kita. Sehingga melalui kesaksian hidup kita itu akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Seperti zaman mau mula melihat kesaksian orang Kristen. Setiap hari ada orang yang percaya.
Sehingga kalau ini terjadi, saudara, mungkin sekali lagi nggak perlu lama-lama lagi gereja kita itu akan dibongkar, saudara. Karena kalau 150 orang, saudara, ya setahun saja satu, saudara. Misalnya nggak perlu setiap hari, setahun satu. 150 jadi berapa, saudara? 300, saudara. 300 setahun sekali lagi, satu kali saja orang dimenangkan, jadi berapa, saudara? 600. 600 setahun sekali memenangkan satu jiwa saja tiap orang. Berapa, saudara? 1000? Wah, saudara, dahsyat sekali bukan? Tapi masalahnya bagaimana kesaksian kita, saudara? Bagaimana dengan anak buah kita, kalau sudah punya anak buah karyawan, kesaksiannya gimana? Dinanti-nantikan kehadiran saudara, atau kalau bisa bos sih jangan datanglah. Ya, kalau bisa bos sih nggak hadir di sinilah. Tambah ribet kalau kehadiran mereka. Atau sebaliknya, kenapa ya bos nggak datang ya? Ada apa ya? Di kontak bos, kok nggak datang? Ada apa ya? Ya, saudara. Wah, ini bosnya baik, saudara. Ya, saudara, yang pertama, melalui kesaksian, Tuhan ingin mengubah dunia ini. Melalui siapa? Saudara dan saya. Bukan melalui keledai, bukan melalui binatang-binatang, bukan melalui siapa-siapa, melalui saudara dan saya. Kenapa? Yang pernah mengalami bagaimana orang diampuni dosanya adalah kita, saudara. Bukan keledai, bukan malaikat dan sebagainya. Malaikat yang jatuh itu enggak diampuni. Tapi kita yang jatuh diampuni, saudara. Dan itu yang perlu kita beritakan, kita saksikan. Oleh sebab itu, saudara, yuk kita lomba-lomba bersaksi. Sekali lagi, bersaksi bukan adu teologi, ya enggak. Ceritakan tentang hidup saudara. Dulunya yang brengsek seperti apa. Seperti Ahok ini. Ya, sekarang sudah mulai sedikit lembut. Ya. Kalau dulu itu katanya kalau dia cerita masa lalunya itu, wah, mengerikan kan. Ya, enggak ada yang enggak dilawan, saudara. Setan pun dilawan, saudara. Tapi sekarang, saudara, ya. Nah itu ceritakan. Ya, sehingga anggap loh, oh kamu kok sekarang kok berubah ya? Nah kesempatan di situlah. Iya, ketangkap Tuhan Yesus. Ya, diubah oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk menebus saya. Nah, sekarang dialah yang mengubah saya. Ya, sama-sama brengseknya. Kalau gitu saya mau berubah juga ya. Ya, dan tunjukkan jalan. Ya percaya Yesus. Nah, saudara, jadi hal yang pertama itu yang perlu. Bahwa Tuhan bisa pakai kesaksian itu untuk mengubah dunia. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan memanggil kita, ya, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Supaya kita menjadi seorang pribadi yang bisa bersaksi dengan efektif. Tuhan memanggil, Tuhan juga yang akan memperlengkapi saudara dan saya. Saudara, sebelum mereka menjadi saksi, murid-murid itu perlu mengalami sesuatu dari Tuhan. Sehingga mereka dilarang untuk meninggalkan apa, saudara? Yerusalem. Ya. Mereka harus menantikan tentang kepenuhan Roh Kudus dengan sabar. Kalau sudah baca ayat 1 sampai ayat 4 sampai 5 dikatakan di sana. Ya. Mereka tidak boleh buru-buru meninggalkan Yerusalem. Mereka membutuhkan kuasa untuk menjadi saksinya yang efektif, saudara. Sehingga mereka dilarang untuk meninggalkan Yerusalem untuk sementara waktu. Padahal pada waktu itu, saudara, keadaan murid-murid itu dalam keadaan yang sudah, apa saudara? Sudah bangkit, sudah pulih. Karena mereka begitu sering berjumpa dengan Yesus kembali. Sering ngobrol dengan Yesus kembali. Sehingga ada istilah on fire, udah bangkit. Ya, keadaannya sudah enggak tertekan lagi. Mereka tidak putus asa lagi. Mereka tidak sedih lagi.
Tapi kenapa saudara? Yesus tidak langsung mengutus saja pergi. Tapi justru Yesus menghendaki supaya mereka diam dulu, tinggal dulu. Untuk apa? Untuk diperlengkapi dengan kuasanya. Sebab saudara, mereka membutuhkan kuasa untuk bisa menjadi saksi yang efektif, bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, saudara. Karena saudara, mereka betul-betul membutuhkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Karena bukan karena keberanian saja itu enggak cukup, saudara. Ya, keberanian saja enggak cukup. Pengetahuan saja enggak cukup. Skill pun enggak cukup. Perlu kuasa Roh Kudus yang akan memampukan dia untuk bisa bersaksi dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi ketika apa? Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu melalui Roh Kudus. Mereka bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau sudah baca dalam pasal 2 ayat 43 dikatakan di sana, setelah mereka diberi Roh Kudus, apa yang terjadi? Para murid Tuhan Yesus, para rasul itu, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kalau sudah baca ayat 43 dari pasal yang kedua, kisah para rasul di sana dikatakan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat. Dan itu dilakukan bukan oleh karena kekuatan manusia, tapi kekuatan dari Allah. Dengan urapan kuasa Roh Kudus memenuhi hidupnya, mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Allah sekalipun dihambat, ditekan, diancam. Tapi itu tidak mengurangi sudah keberaniannya untuk tetap memberitakan firman Allah. Bahkan di tengah ancaman kematian pun, mereka tidak surut untuk tidak menjadi saksinya Kristus. Contohnya Stefanus, kalau sudah baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 juga dikatakan di sana. Ya. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika apa? Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, mereka dilarang untuk meninggalkan Yerusalem sampai janji Bapa itu dicurahkan kepadanya, memperlengkapi dia, saudara. Demikian juga kita sebagai orang percaya, saudara. Makanya nanti saudara kita, gereja kita mengadakan doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Supaya kehidupan kita semakin hari semakin efektif, saudara. Semakin menjadi saksi-saksi yang efektif. Dan itu bisa terjadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa untuk menjadi saksi yang memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang saudara, ya kalau ingin menjadi saksi yang efektif, datanglah doa 10 hari dimulai besok sore jam 7 malam di tempat ini, saudara. Para murid Kristus, jemaat mula-mula, kenapa menjadi yang sangat efektif, saudara, dalam melayani pekerjaan? Kenapa, saudara? Mereka dipenuhi semua dengan kuasa Roh Kudus. Pengetahuan teologi kita tidak akan bisa, saudara. Pengalaman hidup kita juga tidak akan memampukan kita bisa memenangkan jiwa, saudara. Walaupun pengalaman teori teologi juga penting, tapi tanpa Roh Kudus sia-sia, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus datang memenuhimu. Demikian juga artinya, saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apapun sudah memiliki, tidak akan bisa mengubah hati manusia. Yang bisa mengubah itu hanya Tuhan, Roh Kudus ketika menyertai saudara. Saudara, itu penting sekali. Oleh sebab itu saya berdoa di tempat ini, jadilah saksi yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sekalipun kita juga harus mengasah ilmu kita, pengetahuan kita, skill kita.
Tapi andalkan lebih dari semua yaitu dari kuasa Roh Kudus, saudara. Sehingga pelayan kita disertai dengan kuasa. Kuasanya itu kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Dari kata dunamos, dinamit, dinamo, saudara. Itu dari kata yang sama. Ya, dan kuasanya itu seperti itu. Sekeras apapun ketika kuasa Allah itu turun, saudara, maka akan dihancurkan. Keras kepala, keras hati, itu bisa diubahkan, saudara. Kalau Roh Kudus menyertai saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus, sekali lagi kita nggak bisa buat apa-apa. Kuasa kita terbatas, saudara. Tapi kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh apapun, saudara. Saudara, ini kesaksian teman ketika kami kuliah, saudara. Kan kalau di SD itu hukumnya wajib. Kalau lulus kan kita punya moto 3S. 3S itu sarjana, suci, setia. Sarjana dari ilmu, suci dari kehidupan kita. Setia itu hasil buah pelayanan, pergi pelayanan, menginjil. Membangun pos-pos PI di sana. Saudara, nah teman saya ini, saudara, dia menghadapi dukun. Ya, dukun sakti. Dukun ini mau adu kekuatan, saudara. Ya, katanya dia itu tahan dibacok, tahan macam-macam lah. Ya. Cuma teman saya ini bilang, saya enggak berani membacok. Takut kalau apa? Nanti dikira pembunuhan. Ya, saya hanya ingin tak siram air panas sedikit saja. Ya. Saudara, enggak pakai pisau, tapi hanya air panas sedikit aja, apa melepuh gitu aja. Ya, saudara, akhirnya, ya saudara, dukun ini percaya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Ternyata pendeta lebih sakti daripada dia punya ilmu. Ya, saudara, bukan pendetanya tapi kuasa Tuhan yang menyertai pendeta itu. Ya. Saudara masih ingat Markus 16 ayat berapa 16 itu kan, ya, kita akan disertai dengan kuasa Tuhan. Ya, minum racun pun, saudara, tapi ya jangan coba-coba minum racun kalau saudara nggak diracun orang, saudara ya. Ya, sudah tahu racun diminum, saudara. Ya, cilaka sendiri, saudara. Tapi kalau sudah menginjil, kemudian orang itu berniat jahat, saudara, kemudian di minuman yang disuguhkan itu dikasih sesuatu, saudara percayalah kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Ya, jadi saudara, dua hal ini saja saya ingin pesan kepada saudara melalui kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu bahwa Tuhan memakai kesaksian untuk menjangkau dunia ini, untuk mengubah dunia ini. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang sejati, saudara. Jadi orang benar, supaya kesaksian hidup saudara bisa dibaca. Kita ini dikatakan surat yang terbuka. Isinya surat itu apa, saudara? Kata-katanya bagaimana? Kata-kata yang menyenangkan atau kata-kata yang membuat orang marah. Itu dilihat di situ. Saudara, jadilah pribadi-pribadi yang bisa mempresentasikan kehidupan Kristus yang sudah ada dalam kehidupan saudara. Sehingga ketika dunia melihat saudara, bukan melihat Pak Ahok lagi, tapi melihat Kristus yang mengubah hidup Pak Ahok. Dan saya percaya saudara, kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tidak akan menjadi sia-sia dan percuma. Dan yang kedua yaitu, kalau Tuhan memanggil saudara untuk menjadi saksinya, Tuhan tidak melepas begitu saja. Enggak, tapi Dia memperlengkapi saudara dengan kuasanya. Bahkan Dia akan menyertai saudara sampai kesudahan alam. Dengan apa? Dengan tanda dan mujizat akan menyertai saudara. Pegang baik-baik itu saudara. Sehingga ketika saudara suruh doa orang sakit, doakan dengan penuh keyakinan. Walaupun hasilnya ada dua. Sembuh sementara
atau sembuh total. Ya. Sementara berarti saudara, dia sembuh dari sakitnya. Sembuh total berarti langsung ketemu sama Tuhan. Itu jawabannya saudara. Ya, jangan takut, percayalah. Jadi enggak perlu telepon Pak John dulu, telepon Pak Heru dulu, telepon saya. Ini ada yang sakit, tolong didoakan. Saudara, kalau ada di situ, saudara punya kuasa dari Roh Kudus. Doakan, percayalah saudara. Doa orang benar dengan penuh iman, besar kuasanya. Jadi yang punya besar kuasanya bukannya pendeta, enggak saudara. Saudara setiap pribadi yang punya Roh Kudus punya kuasa yang besar dari dia. Amin. Oleh karena itu pergilah beritakan kabar baik bagi semua orang yang ada di sekitar saudara. Bagi keluarga saudara, bagi teman-teman saudara. Sehingga kita lihat tahun depan ada jiwa yang baru datang di tempat ini. Tuhan berkati, mari kita berdoa.